Oke, kita mulai aja ya, Del ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Launching and Release Tipolog 2021. Terima kasih untuk semua pimpinan kampus, dosen-dosen, seluruh peserta, dan para tamu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Madeline Aurelia dan rekan saya. Saya Elsa Evita Rahman, dan kami berdua akan membawakan dan membuka acara Launching and Release Tipolog 2021 pada hari ini. Tapi sebelum itu kami akan memulai acara dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kami, Fredela. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan memimpin doa ini secara Kristiani, bagi yang beragama lain dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk melaksanakan acara launching Tipolog 2021. Bapak, kiranya Engkau yang memberkati agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Dan kiranya juga Bapak, kami dapat memahami seluruh materi yang akan dipaparkan pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fredela atas doa pembukanya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya dulu nih. Gimana kabar kalian semua? Halo Elsa, apa kabar? Baik dong, Del, pastinya. Oh iya, kami berdua juga tentunya ingin semua yang mengikuti acara pada hari ini dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Iya, apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, sebelum masuk ke inti acara, bisa kasih tahu nggak nih, Els? Apa sih Tipolog 2021 itu? Oke, jadi tipolog atau tipografi dialog merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Peminatan Desain Grafis Universitas Pelita Harapan. Acara ini merupakan sebuah jembatan untuk meningkatkan pemahaman dan mengasah kemampuan mahasiswa dan mahasiswi maupun peminat bidang pendidikan desain grafis lainnya secara umum mengenai tipografi. Betul banget. Jadi pastinya acara ini bakalan seru banget dan akan menambah wawasan kita pastinya. Oke, saatnya kita masuk ke kata sambutan dari orang-orang penting di balik acara Tipolog 2021 ini. Baik, yang pertama kami persilahkan untuk Dr. Martin Lukman Katopo, STMT, selaku Dekan Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih juga MC tadi dengan pembukaannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu gitu ya bahwa kalau dibilang orang-orang penting di balik acara ini, mungkin yang nanti lebih penting adalah Bu Lala, Pak Brian, dan semua narasumber juga panitia yang melakukan persiapan untuk acara Tipolog ini. Jadi saya di sini sifatnya hanya mendukung dan sangat senang sekali dengan adanya acara Tipolog 2021. Rekan-rekan semua, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Bu Lala sebagai Kaprodi Desain Komunikasi Visual Sekolah Desain UPH, juga Bu Jessica sebagai Deputi, Pak Brian sebagai penggagas acara ini, lalu juga seluruh rekan panitia acara Tipolog. Saya merasa bahwa ini adalah satu inisiatif yang sangat luar biasa bagus dan menunjukkan bagaimana program studi desain komunikasi visual, khususnya desain grafis gitu ya, tidak berhenti dan tidak kemudian tidak bisa kreatif dan berinovasi gitu ya dalam konteks situasi pandemi. Nyatanya di tengah-tengah pandemik ini rekan-rekan semua di sini dapat menyelenggarakan acara, dan acara ini bukan cuma sekedar acara 1-2 hari ya, tapi berseri saya lihat gitu ya sampai beberapa kali, dan sungguh merupakan satu acara yang luar biasa menarik gitu, karena di dalamnya nanti kita akan bisa mendengarkan gitu ya paparan-paparan dari narasumber-narasumber
saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, Pak Yasser Rizky, Pak Niko Purnama Lukman, Bapak atau Ibu Gumbita Rahayu gitu ya. Saya sungguh berterima kasih karena beliau-beliau kalau ada di sini saya mengucapkan terima kasih Ibu Bapak gitu ya, yang sudah mau menjadi narasumber. Karena dengan demikian mahasiswa-mahasiswi kita bisa belajar dalam bentuk yang lain. Jadi kegiatan ini juga adalah termasuk bagaimana kita bisa memberikan satu model pembelajaran yang baik gitu ya di tengah situasi pandemi. Jadi kita bukan cuma sekedar belajar di kelas, kita juga tetap bertemu dengan narasumber dari luar, kita mendengar pengetahuan-pengetahuan dari luar, bahkan kemudian juga bisa membuat acara ini jauh jadi lebih menarik. Ketika kemudian kalau tidak salah nanti akan ada semacam kayak call for works dan call for posters ya gitu. Juga ada call for papers gitu. Jadi ini menarik sekali, ada poster, ada papers, nanti ada works gitu ya, dan juga ini ada anak-anak undangan untuk undangan mahasiswa dan juga anak-anak SMA. Jadi buat saya ini sangat luar biasa gitu. Di tengah pandemik ya, rekan-rekan dari program studi desain komunikasi visual peminatan desain grafis itu masih benar-benar berusaha untuk dapat membuat satu kegiatan yang sangat positif dan mampu mengembangkan keilmuannya menjadi satu hal yang luar biasa. Saya pikir juga bahwa kalau kita kemudian bicara mengenai tipolog sendiri gitu ya, bicara mengenai tipolog, saya tentu bukan ahlinya karena saya tidak memiliki latar belakang desain komunikasi visual, tapi ini juga jadi satu hal yang menarik gitu ya, karena kita bisa melihat bahwa apa yang akan dibicarakan dan didiskusikan, dikritisi, digugat bahkan mungkin gitu adalah tentang salah satu hal yang sangat unik di desain komunikasi visual ya, yaitu tentang tipografi gitu. Jadi kalau secara sederhana kita hanya akan melihat bahwa tipografi itu adalah penataan atau pengaturan huruf dalam satu bidang. Tapi dan mungkin kita mengecilkan lagi kalau mengatakan bahwa misalnya tipografi itu hanya berurusan dengan tipe-tipe atau typeface dari huruf gitu ya. Tapi kenyataannya sudah jauh lebih daripada itu. Saya kalau saya tidak salah ingat misalnya gitu ya, salah satu narasumber Pak Yasser Rizky menggunakan tipografi itu untuk memberikan satu pesan-pesan atau narasi-narasi situasi sosial gitu ya. Jadi sudah sangat jauh sekali sebenarnya translasi dan diskusi tentang tipografi ini. Jadi saya sangat menunggu dan sangat ingin tahu gitu ya apa yang akan kemudian terjadi di acara tipolog ini gitu. Walaupun mungkin saya tidak bisa mengikuti keseluruhan acara, tapi saya sangat ingin tahu nanti karya-karya mahasiswa, karya anak SMA mungkin bagaimana mereka melihat tipologi dan seterusnya gitu. Jadi sekali lagi saya sangat menyambut baik dan saya pikir juga ini sangat cocok ya dengan key values dari desain komunikasi visual School of Design UPH, di mana memang tujuannya adalah bagaimana gitu ya bisa memberikan satu pembelajaran desain komunikasi visual yang berlandaskan pada storytelling, ya, pembangunan narasi, dan kemudian juga menghasilkan mahasiswa-mahasiswi kemudian nanti yang menjadi seorang desainer yang merupakan seorang storyteller. Tentu saja kita tahu bahwa tipologi merupakan bagian atau tipografi gitu ya, tipografi adalah satu bagian yang tidak lepas gitu ya dari pembangunan narasi ini dan bagaimana menjadi seorang storyteller yang baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk program studi desain komunikasi visual peminatan desain grafis Sekolah Desain UPH untuk acara ini. Semoga ini menjadi satu pengalaman yang berharga buat para mahasiswa, buat para narasumber, buat semua peserta yang hadir dalam acara ini, dan terutama semoga menjadi satu pengalaman pembelajaran online yang menarik gitu ya buat Anda semua. It is only by His grace. Selamat dan semoga acara ini berlangsung dengan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin atas sambutannya.
Selanjutnya ada Dr. Lala Palupi Santia Putri, SSN MSI, selaku Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ibu Lala. Selamat sore semuanya. Mungkin saya terima kasih dulu ya sama Pak Martin. Terima kasih pada Pak Martin yang sudah mendukung acara ini. Saya juga ingin menyapa narasumber. Mungkin kalau dari informasinya Pak Brian yang hadir, Pak Yasser Rizky dan Niko ya, saya nggak kelihatan. Tapi terima kasih atas ini. Juga untuk dosen-dosen, khususnya kakak desain grafis, Pak Brian dan tim dosen, dan juga panitia dan seluruh mahasiswa, terima kasih dan juga selamat bahwa bisa menyelenggarakan satu acara akademis yang sangat partikular gitu ya. Jadi tipografi itu dianggap sebagai bagian, tapi sebetulnya adalah bagian yang sangat penting gitu. Jadi saya mengucapkan selamat untuk panitia dan mahasiswa desain grafis. Saya yakin bahwa acara ini akan memperkaya, terutama karena mungkin dari beberapa tahun terakhir acara seperti ini gitu ya, terutama yang khususnya tipografi itu sangat jarang gitu, dan kemudian dibuat dengan dikemas dengan akademis. Cara akademis ini sangat menarik sekali dan saya yakin sangat bermanfaat. Udah buat kalian semua, selamat menjalankan rangkaian acara, dan juga saya yakin bahwa nanti narasumber-narasumber juga akan memperkaya wawasan, terutama khususnya untuk desain grafis. Selamat untuk semuanya. Tuhan memberkati, semoga lancar semuanya. Baik, terima kasih Bu Lala atas waktunya. Dan yang terakhir, ada Bapak Brian Alvin Hananto, SSN MDS, selaku Koordinator Peminatan Desain Grafis Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo, selamat sore semua. Selamat datang ke acara launching untuk Tipolog ini. Biasanya kalau menyambut secara formal gitu, saya harus memulai dari menyapa bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Cuma mungkin kali ini saya mau agak break the rule dikit gitu ya. Saya mau memulai dengan memberikan apresiasi untuk pihak-pihak yang terlibat dalam Tipolog 2021 ini. Pertama-tama, ya terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan waktu, pikiran, tenaga di sela-sela ribuan dan ratusan dan ribuan tugas-tugas gitu ya. Di sela rutinitas perkuliahan gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu, ya bukan cuma diluangkan ya, dipersiapkan gitu ya, waktu dan tenaga untuk bisa membantu menyiapkan acara ini. Lalu saya juga mau berterima kasih untuk mentor-mentor Tipolog 2021 ini. Ada Pak Yasser, halo Pak, ada Pak Niko juga, Pak Niko, dan Pak Gugita yang mungkin hari ini berhalangan hadir. Tiga orang ini gitu ya, mungkin mereka tidak kenal saya, tapi saya tahu mereka dari lama sekali gitu ya, sebelum kenalan juga saya udah tahu mereka gitu. Pak Yasser dan Pak Niko dua-duanya kakak kelas saya gitu ya. Kalau Pak Yasser kakak kelas saya di S2, Pak Niko kakak kelas saya di S1 gitu. Kalau Pak Gugita ya saya nggak pernah ketemu pun, portofolio saya tahu dari lama juga gitu. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengizinkan kegiatan ini berjalan gitu ya, Pak Martin selaku dekan, Pak Bulala juga selaku kaprodi, lalu rekan-rekan dosen juga yang datang di sini, lalu mahasiswa-mahasiswa DKV yang sudah datang di sore hari ini meluangkan waktu santainya gitu ya, sore-sore santai mau mengikuti acara yang mungkin masih misterius gitu ya, masih misteriusnya apa sih gitu ya, pengen tahu.
Tipografi, ya tadi mungkin ada pengantar gitu ya dari Pak Martin dan juga Bu Lala gitu ya. Tipografi itu buat saya gitu ya adalah sebuah keilmuan yang sangat fundamental sebenarnya dan juga memberikan identitas terhadap desain grafis. Tipografi itu menghadirkan sesuatu yang mungkin unik gitu ya. Dia menghadirkan elemen huruf gitu. Di mana permainan-permainan visual pada umumnya ya didominasi sama gambar-gambar. Akhirnya tipografi memberikan warna baru sebenarnya. Sebagai alumni dari DKV UPH, sepengetahuan saya tipografi itu adalah identitas dari DKV UPH sendiri. Gitu. Mungkin bukan satu-satunya gitu ya, tapi salah satu identitas yang cukup kuat sebenarnya di DKV UPH. Namun entah kenapa gitu ya, seiring berjalannya waktu, permainan elemen huruf ini bergeser gitu ya. Akhirnya menjadi mungkin hanya gitu ya, hanya sebuah mata kuliah saja gitu. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan ini nggak mungkin jawabannya muncul dari satu atau dua orang saja gitu, nggak mungkin dari saya, oh ya karena begini gitu, enggak gitu, tidak akan bisa ada jawaban yang tepat kalau nggak ada dialog itu sendiri gitu. Tipolog gitu ya, atau penjelasan tipografi dialog adalah rangkaian kegiatan yang dipersiapkan oleh mahasiswa-mahasiswi menggunakan desain grafis DKV UPH untuk membuka ruang-ruang dialog ini. Saya percaya tipolog tidak hanya menjadi sebuah komemorasi mengenai apa yang sudah ada, namun juga sebagai apresiasi terhadap upaya-upaya baru yang ada dalam keilmuan ini. Saya harap rangkaian kegiatan yang dipersiapkan dalam Tipolog 2021 ini, yang nanti akan dijelaskan lebih mendetail gitu ya oleh Regina selaku Ketua Panitia, tidak menjadi selebrasi yang menghadirkan euforia semata gitu ya setelah acaranya selesai gitu. Seru, rame, segala macam. Enggak gitu. Harapan saya, acara ini bisa menanamkan pengenalan yang memang otentik, yang memang genuine, akan keilmuan yang memang kaya dengan potensi-potensi dan pembahasan-pembahasan serta dialog-dialog ini. Terima kasih semuanya sekali lagi untuk kedatangannya, untuk waktunya, dan selamat berdialog lebih lanjut dalam acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brian atas sambutannya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang akan mengisi seluruh kegiatan acara di Tipolog 2021 ini. Dan yang pastinya para narasumber yang ada di sini sangat berpengalaman ya Elsa? Iya, pastinya dong, Del. Oke, untuk narasumber yang pertama, ada Bapak Niko Purnama Lukman. Beliau merupakan seorang kreatif head manager. Beliau juga bekerja sebagai desainer dan lecturer. Kecintaannya yang tinggi pada tipografi mendorongnya untuk menggagas The Daily Type yang merupakan sebuah jurnal online yang memfitur berbagai tipografi inspiratif dari seluruh belahan dunia. Saat ini, Pak Niko juga mengajar mata kuliah tipografi di International Design School, Jakarta, melalui buku karyanya juga yang berjudul Kamus Visual Tipografi yang diterbitkan oleh DGI Press. Beliau pernah meraih penghargaan buku karya tugas akhir terbaik TUAI yang diselenggarakan oleh Indonesian Graphic Design Awards pada tahun 2010. Pak Niko Purnama Lukman mempunyai goals untuk mengajak para pecinta tipografi di Indonesia untuk kembali menyelami istilah-istilah tipografi lewat sajian visual yang deskriptif di dalamnya. Untuk Pak Niko, kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada seluruh panitia yang hadir di sini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya buat panitia yang sudah memperkenalkan saya. Saya juga mau berterima kasih buat tadi ada Pak Martin, Ibu Lala ya, dan Pak Brian. Lalu untuk narasumber lainnya ada halo Pak Yaser, sama ada narasumber yang lainnya yang akan nanti ikut terlibat. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Saya mau bilang bahwa ini acara yang sungguh menarik ya untuk diangkat karena kita ngelihat bahwa di sekarang ini mahasiswa dan juga masyarakat mulai jarang dan terkadang melupakan gitu ya apa itu huruf gitu ya. Banyaknya orang ngelihatnya itu gambarnya bagus gitu ya, fotonya bagus, tapi jarang yang melihat bahwa ini hurufnya bagus gitu ya. Jarang sekali orang yang berkata seperti itu gitu. Jadi dengan acara ini tentunya kita berharap masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di dalamnya boleh lebih mencintai huruf, boleh lebih mengenal huruf, dan tentunya boleh menggunakan huruf ya sebagai satu komunikasi, sebagai satu solusi
buat setiap permasalahan desain gitu ya, biar tentunya dengan huruf sendiri itu bisa membawa satu manfaat buat orang lain gitu ya, mampu membawa satu perubahan tentunya gitu ya. Terima kasih, saya nggak bisa panjang-panjang, tapi biar nanti ketika acara berlangsung kita juga sama-sama belajar. Saya pun juga belajar dengan acara ini. Saya bisa melihat karya-karya mahasiswa lain. Saya bisa melihat juga dari narasumber yang lain. Saya akan ikut dan juga kita belajar sama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak Pak Niko atas sepatah dua kata-kata yang telah diberikan. Kita lanjut untuk narasumber kedua, ada Bapak Yasser Rizky SSN MDS. Beliau merupakan Director of Yasser Rizky Inc. Beliau juga bekerja sebagai graphic designer dan university lecturer. Pak Yasser Rizky menjunjung visi untuk mensinergikan cara yang kreatif dalam berekspresi, yang diambil dari disiplin ilmu yang unik dan berbeda dari yang lain. Pak Yasser juga membentuk tim komunikasi yang berpikir secara berbeda dan melampaui cara pandang konvensional. Menurutnya, hal ini dapat dicapai melalui conscientious research, critical forward thinking, tracking results, and sense of relevance, always with the ultimate impact in mind. Untuk Pak Yasser, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada seluruh peserta yang hadir di tempat ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Yasser. Halo semuanya. Jadi kenalkan saya Yasser Rizky. Saya sebenarnya desainer. Saya juga pengajar. Saya juga sebenarnya banyak aktivitas di seni murni juga sih. Jadi sebenarnya saya punya kantor, tapi bergeraknya di bidang branding. Tapi ya sebenarnya basic saya sebenarnya dari desain grafis dan specifically tipografi gitu. Jadi terima kasih udah ada acara yang punya subjek yang bikin concern kita semua, yaitu tipografi, dan menyenangkan saat ini maksudnya ada sebanyak orang ini yang concern tentang tipografi sih. Itu aja sih paling. Terima kasih atas waktunya dan dikasih kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Yasser untuk sepatah dua patah kata yang telah diberikan. Lalu, kita akan lanjut ke narasumber yang terakhir, ada Bapak Gumpita Rahayu. Beliau merupakan lead type designer of Tokotype. Namun, sayang sekali Pak Gumpita hari ini berhalangan untuk hadir. Tapi tidak perlu bersedih, karena beliau akan hadir di acara-acara selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan detail keseluruhan acara Tipolog 2021 dari ketua acara kami, yaitu Regina Susanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang apa sih rangkaian acara yang ada di Tipolog. Oke. Jadi kita akan ada webinar, competition, exhibition, dan juga simposium. Boleh next. Oke, next lagi. Oke, jadi ini untuk timeline-nya. Untuk Februari ini kita udah mulai opening call for work, posters, and papers. Nah, jadi ada waktu 3 bulan untuk kalian untuk ngerjain call for work, poster, and papers-nya itu. Deadline-nya tanggal 30 April 2021. Boleh di next. Nah, ini untuk timeline webinarnya, kita akan ada 3 webinar. Untuk Februari, webinar pertama akan dilakukan 25 Februari, dan itu di-lead oleh Pak Niko, dan untuk Maret, tanggal 25, itu ada Pak Yasser, dan untuk Mei, tanggal 6, akan ada Pak Gumpita. Next. Dan di Juni, kita akan melaksanakan simposium dan exhibition opening, tanggal 5 Juni, dan 2 minggu kemudian, tanggal 19-nya kita akan ada exhibition closing and competition winner announcement. Nah, jadi ini overall timeline-nya ya. Februari bakal ada webinar, udah opening call for work, poster, and papers, Maret udah ada webinar 2, April deadline-nya, Mei ada webinar 3, dan Juni simposium dan exhibition dan juga competition winner announcement-nya. Next lagi. Nah, jadi di webinar itu akan ada 2-hour lecture and discussions on typography. Next. Oke, untuk regisnya bisa diregis untuk per webinarnya ada bit.ly
webinar 1, Tipolog 2021, and so on, webinar 2, dan webinar 3. Boleh di screenshot atau di take notes aja. Oke, nggak apa-apa, next aja. Untuk webinar akan dikenakan fee ya, untuk 50.000 dan akan mendapatkan e-certificate webinar dan juga free access for symposium and exhibition closing. Jadi kalau misalnya udah registrasi webinarnya, kalian udah otomatis dapat free access symposium dan juga exhibition-nya. Next. Untuk simposium akan mendiskusikan tentang half day discussion and presentations on typography. Oke, next. Jadi untuk simposiumnya akan ada talk show and discussion with mentors. Jadi kita akan diskusi bersama Pak Yasser, Pak Gumpita, dan juga Pak Niko bareng-bareng. Next. Dan juga ada competition finalist presentation. Jadi untuk para peserta yang menang akan mempresentasikan tentang karya yang mereka sudah bikin. Next. Dan ada juga open for speakers atau yang kita ketahui sebagai call for papers. Jadi di call for papers ini bakal mendiskusikan, saling diskusi kayak tentang project-nya, gitu, karya-karyanya. Next. Oke, untuk paper theme-nya itu The Everyday Visual Appeal of Letter Forms atau pesona visual huruf dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk tema papernya. Dan more information to be announced akan di-announce di Instagram. Jadi buat kalian semua yang tertarik untuk mengikuti acara ini, boleh di-follow aja Tipolog, akun Tipolog. Oke. Dan untuk registrasi simposiumnya ada bit.ly/simposium Tipolog 2021 dan bit.ly call for papers Tipolog 2021 untuk yang ingin mendaftarkan call for papers. Untuk registration fee simposium mengenai call for papers akan dikenakan fee 100.000 dan kalian akan mendapatkan e-certificate, presentation and publication opportunity, dan juga free access for all webinar and exhibition closing. Nah, untuk competition-nya itu ada show your typographic expression. Di temanya adalah expression. Next. Kategorinya dipecah jadi 3, ada kaligrafi, tipografi, dan juga typeface design. Nah, untuk standings-nya ada 2, jadi lomba ini berlaku untuk SMA, SMK, dan juga untuk undergraduates, kayak D3, S1, dan etc. Nah, untuk call for works-nya ini, individual work posters. Jadi next lagi. Untuk registrasinya, bisa di daftar di bit.ly/callforworks Tipolog 2021. Nah, registration fee-nya ini e-certificate as participants, finalists, or winners, lalu juga mendapatkan free access for all webinars, symposium, and exhibition closing. Next, oke. Lalu ada exhibition-nya tentang exhibit your appreciation on type. Temanya ini untuk the everyday visual appeal of letter forms juga, pesona visual huruf dalam kehidupan sehari-hari. Kategorinya juga sama. Next. Nah, ini standings-nya ini open for all. Jadi kalau call for posters itu, kalian boleh daftar untuk kita memamerkan karya kalian. Call for posters, individual work posters, dan registration-nya sama, tapi namanya call for posters. Dapat e-certificate as participants or best poster best poster dan dapat free access for all webinar, symposium, and exhibition closing. Jadi totalnya kita akan ada 3 webinar, 6 competition, exhibitions, dan juga symposium. Untuk 3 webinarsnya itu boleh di-tag tanggalnya, ada tanggal 25 Februari, 25 Maret, dan juga 6 Mei. Untuk 6 competitions itu yang dipecah jadi 3 kategori, ada kaligrafi, typography, dan juga typeface design. Ya, dan akan ada exhibition dan juga simposium. Oke, jadi untuk mau lebih tahu lanjut tentang Tipolog, boleh di-follow aja Instagram kita, tipolog.dg, dan juga kita ada link buat semua form regisnya di link 3/tipolog.dg.
Itu aja. Terima kasih. Baik, itu adalah detail acara Tipolog 2021 dari awal hingga akhir. Dari penjelasan tersebut, apa ada yang masih bingung atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, bila ada yang ingin bertanya, bisa langsung unmute mikrofonnya atau bisa diketik di kolom chat ya. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai detail acaranya? Sepertinya tidak ada ya, Del. Sepertinya tidak ada ya. Baik. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara Launching and Release Tipolog 2021. Gak kerasa ya, Del? Padahal perasaan baru saja tadi mulai acaranya. Iya nih, perasaan tadi baru aja mulai. Baiklah, kalau begitu kami akan menutup acara ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Fredela. Untuk Fredela, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan memimpin doa jenis secara Kristiani bagi yang beragama lain dapat berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat menyelesaikan acara launching dan rilis Tipolog 2021 dengan baik. Bapak, kiranya Engkau yang memberkati acara ini ke depannya agar dapat terselenggara dengan baik hingga akhir, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya juga ya Bapak, Engkau yang berkati setiap dari kami yang masih memiliki aktivitas setelah acara ini selesai. Terima kasih atas berkat-Mu, ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fredela. Terakhir, kami akan melakukan sesi dokumentasi. Kami akan melakukan screenshot dan akan dipimpin oleh teman kami, Billy. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Panitia boleh berhenti share screen dulu. Oke. Ya, bagi yang hadir boleh dihidupin kameranya biar bisa masuk fotonya. Oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada pimpinan kampus, dosen-dosen, semua peserta, dan tamu yang sudah meluangkan waktunya untuk acara launching and release Tipolog 2021 ini. Terakhir. Untuk yang masih punya pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut mengenai acara Tipolog 2021, bisa langsung cek Instagram kami di @tipolog.dg. Dan jangan lupa daftarkan diri kalian di acara-acara Tipolog selanjutnya ya. Dengan demikian, acara Launching and Release Tipolog 2021 telah selesai. Kami selaku pembawa acara memohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya Medalina Aurelia. Dan saya Elsa Evita Rahman, pamit undur diri. Sampai jumpa. Semangat semuanya. Semoga acaranya sukses. Thank you, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Lala. Terima kasih, Pak Yaser, Pak Niko, Pak Brian. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Pak.